Bonus capture 7. Dan detik itu juga Alvaro langsung melayangkan bogomnya ke wajah Gali. Tidak menunggu lama, amarahnya kembali memuncak. Bukan kebahagiaan yang dirasakan Alvaro setelah melihat kedatangan Gali, tetapi kebencian yang teramat sangat. Brengsek, ucap Alvaro sembari berusaha memberikan pukulan telak yang mampu Gali tepis. Masih berani datang, seharusnya kau mati saja. Zizi langsung menahan tubuh Alvaro agar tak bertindak lebih. Perempuan itu tahu bagaimana perasaan Alvaro saat melihat Velo larut dalam kesedihan ketika Gali meninggal. Dan sekarang pria yang ditangisi malah dengan wajah tanpa dosa datang menghampiri. Kau masih hidup? Tanya Zizi. Masih hidup? Apa maksudmu? Tentu saja aku masih hidup. Mendengar hal itu, Zizi dan Alvaro saling pandang. Tampaknya ada kesalahpahaman di sini sehingga pada akhirnya Gali dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Gali duduk pada sofa panjang, sementara di seberangnya ada Alvaro dan Zizi duduk berdampingan. Ekspresi Alvaro masih sama, ketus dan dingin, seakan-akan kehadiran Gali menjadi pemicu kekesalannya. Dokter menyatakan kau sudah meninggal. Saat aku datang, Velo pingsan. Zizi mulai bercerita. Matanya sudah memanas dan nyaris mengeluarkan cairan jernih andai kelopak matanya mengerjap. Aku tidak menyangka kalian tega meninggalkan Velo di rumah sakit sendirian yang saat itu dalam kondisi berkabung dan hamil tua. Apa maksudmu? Gali bertanya serius. Apa kau tidak mengerti juga? Zizi menyeka air mata yang sudah lolos membasahi pipi. Kalian pergi begitu saja tanpa membawa Velo. Ibumu yang terhormat itu meninggalkan Velo sendiri di rumah sakit dan tak bisa dihubungi setelahnya. Velo bahkan tidak tahu kemana jenazahmu dimakamkan. Velo depresi setelahnya. Kau tahu bagaimana penderitaan Velo saat itu? Gali terdiam. Benar dugaannya jika semua yang dikatakan ibunya tidaklah benar. Tidak mungkin Velo dengan sengaja meninggalkan dia yang merupakan suami serta calon ayah dari bayi yang dikandung, padahal Velo adalah pribadi penyayang yang memiliki empati tinggi. Di mana Velo? Gali lebih memilih mencari keberadaan Velo. Ingin sekali dia bertemu sang istri melampiaskan kerinduan yang telah lama dipendam. Namun tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Mengapa kalian diam saja? Gali merasa tak sabar. Dia bangkit dari posisi duduk lalu berdiri, mencari keberadaan Velo di rumah itu. Namun segera ditahan oleh Alvaro. Velo pergi. Dia tidak di sini. Apa? Seketika Gali menghentikan langkah, berbalik kemudian. Pergi? Dengan membawa anak sekecil itu? Pertanyaan Gali ditanggapi Alvaro dengan anggukan. Kemana? Kemana Velo pergi? Mengapa kalian membiarkannya merawat anak sendiri? Bahkan Velo tak membawa sepeser pun uang dariku. Dia tak membawa apa-apa dari rumahku. Gali tidak tahu harus berkata apa lagi. Pikirannya semerawut, takut jika terjadi sesuatu dengan Velo dan anaknya. Dia kembali ke Manhattan. Kau pasti sudah tahu tentang usahanya di sana. Mengapa tidak kalian cegah? Dia seorang wanita dan dia baru saja melahirkan. Astaga. Gali menjungkar rambutnya kasar. Kalian mengatakan Velo sempat depresi, lalu sekarang kalian membiarkannya pergi begitu saja hidup sendirian mengasuh seorang bayi di negara sana. Dia menggeleng sekali. Aku tidak tahu bagaimana cara kalian berpikir. Cukup, Zizi menyela, berhenti menyalahkan orang lain. Kau tidak tahu apa yang dilakukan suamiku demi menyembuhkan Velo dari keterpurukan. Kau tidak tahu pengorbanan apa yang suamiku lakukan untuk membuat Velo bisa hidup normal seperti sekarang. Mengapa kau tidak berpikir jika semua ini adalah karena kesalahanmu? Aku? Gali menunjuk dadanya sendiri. Ya, kau sangat egois. Kau membuat Velo tidak bisa jauh darimu. Kau yang sudah membuat Velo sangat bergantung padamu. Tetapi dengan tega kau justru meninggalkannya. Bahkan keluargamu tidak pernah mengunjungi Velo setelah itu. Bagaimanapun, apa yang sudah Velo alami dikarenakan Gali. Maaf, hanya satu kata yang akhirnya terucap dari mulut Gali. Mungkin ini terlalu janggal. Gali selalu mengatakan kata maaf dengan segala kepura-puraan. Kini justru tampak tulus jika dilihat dari sorot matanya. Dia meneteskan air mata. Kau benar, aku yang salah. Aku terlalu takut kehilangan Velo. Velo adalah wanita mandiri, karirnya bagus, juga memiliki paras yang cantik. Dia pasti sangat mudah mendapatkan penggantiku andai dia memilih pergi. Perkataan Alvaro saat itu membuatku ingin menguasai Velo tanpa berpikir jika mungkin usiaku tak lebih panjang darinya. Aku tahu dia mencintaiku, tetapi aku masih saja takut dia meninggalkanku. Aku benar-benar mencintainya. Hening. Tidak ada lagi kalimat yang teruntai setelah itu. Mereka hanya terdiam sambil merenung dengan pikiran masing-masing. Aku akan menyusulnya, ucap Gali kemudian. Tunggu. Lagi-lagi Alvaro menahan. Apa kau benar-benar sudah sehat? Jangan bilang kau akan mati lagi setelah bertemu dengannya. Tanpa perasaan Alvaro mengatakannya. Velo sudah mengira kau mati. Hidupnya sudah lebih tenang sekarang. Jangan sampai kehadiranmu hanya membuat dia kembali terluka. Tapi aku tidak bisa membiarkannya sendiri di sana. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada mereka? Gali menunjukkan tangannya di dinding. Kepalanya sakit memikirkan. Aku sudah mengirimkan orang untuk memantaunya. Dia baik-baik saja. Jangan dulu menghubungi dan muncul di hadapannya sebelum kau siap membahagiakannya, kata Alvaro menegaskan. Apa itu artinya kau akan memberikan serum itu padaku? Tidak.
Hai, kakak macam apa kau? Velo masih sangat muda, dia pasti juga menginginkan sentuhanku. Gali berdesak. Cih. Tanpa melihat ke arah Gali, Alvaro berkata, aku terpaksa melakukannya. Ingat, ini semua bukan karena aku menyukaimu, tetapi karena kebahagiaan Velo. Apapun itu, Gali tak peduli. Bibirnya mengulum senyum, lalu tanpa ragu mendekat ke arah Alvaro dan memeluk pria parubaya tersebut. Terima kasih kakak ipar, kau memang yang terbaik. Telapak tangan besar Gali menepuk-nepuk punggung Alvaro. Sudah, tidak perlu berbasa-basi. Pergilah, kembali 2 hari lagi tepat pukul 7 malam. Aku akan menyiapkannya. Gali melepaskan pelukan. Aku akan datang. Tentu saja, aku akan datang tepat waktu. Walaupun dia harus bersabar demi bertemu dengan Velo, mungkin apa yang Alvaro katakan benar adanya. Dia akan bertemu dengan Velo di waktu yang tepat, yang mana dirinya bisa memerankan sosok suami yang bisa diandalkan oleh istri dan anak.